Halo gengs, selamat pagi. Ranting lagi nggak enak tenggorokannya, nggak jadi bola. Hari ini harusnya dia bola di Kemang, cuman jadi nggak enak tenggorokan. Adalah nggak memaksakan, dia yang tahu kondisi badannya. Jadi ya once dia bilang gak enak, ya udah berarti nggak enak ya. Right. Oke, kita akan ngebrew kopi yang saya roasting. Saya punya 5 variabel yang berbeda. 25 DTR tuh buat espresso yang pasti udah latte base. Tapi kalau kalian, hey bro, what's that bro? Jangan terlalu dipaksain, nanti malah radang hidungnya. Jangan digituin, nanti malah radang. Alright, rebahan aja, oke? Okay? Rebahan, tidur aja, tidur. Ya, kayak good. Walaupun ini sangat possible banget untuk saya ya di brew biasa aja. Anyway, teman-teman, saya selalu bilang kopi apa aja sebenarnya bisa kalian di filter. Jadi masalah metode aja, metode ngebrew aja sih teman-teman. Walaupun banyak terjadi pertentangan bahwa kopi yang boleh di filter adalah khusus buat filter. Enggak sih, nggak ada larangan yang membuat kita menjadi di penjara sih gengs. Oke? Terus kenapa saya selalu mengulang hal-hal kayak gini? Ya biar nggak terjadi pertengkaran aja sih. Alright, saya punya 25, 21, 22, 20 dan 19. Jadi rata-rata yang Ethiopia kali ini saya memang di atas 19 ya bahkan ya. Biasa saya main di 15, 13, tapi kali ini saya eksperimennya up to paling rendah adalah 19,5 DTR-nya ya. Oke. Yang lucu adalah ini ya teman-teman. Dulu saya kalau ya mungkin yang follow IG follow kopi-kopi ala-ala suka-suka dari awal pernah tahu gimana saya eksplorasi Ethiopia karena tertarik banget ya. Beberapa roastery saya coba dan banyak yang tepatnya banyak waktu itu ya saya eksplorasi Ethiopia heirloom, dan khusus spesifik banget ya heirloom. Itu binnya banyak yang berantakan banget dan acak adut. Waktu itu saya komplain di mana di IG di YouTube, lalu ada yang komen, "Bang, memang heirloom memang begitu bang," katanya. "Lu jangan so tahu, emang heirloom kecil-kecil." Padahal di along the way eksplorasi saya banyak menemukan heirloom yang memang dari sisi grading the best. Pada akhirnya ternyata ya masalah roastery besar itu masalah ngambil kalian ngambil specialty grade atau commercial grade terus kalian jual as specialty. Tepatnya itu sih, itu agak curang sih dengan harga yang waktu itu ya 200 gram dijual sekitar 300.000 250.000 gitu ya. Tapi dari sisi roastingan berantakan. Padahal kalau bisa dibilang roastery ini loh gengs, roastery yang ya sekarang memegang baristanya memegang stempel championship lah, banyak lah. Nggak usah di mention namanya, nanti jadi pergunjingan nggak baik juga lah ya. Kita menghindari hal-hal yang kayak gitulah. Mungkin subjektif juga kan ya, masalah selera aja sih tepatnya, selera bin. Tapi mungkin harusnya sekarang udah upgrading kualitas lah. Walaupun ya we never know ya. Oke. Ini Ethiopia Hambela buku Abel natural, teman-teman. Saya beli diskon dan lumayan lah dari sisi
Dari sisi roasted bean, dari sisi green bean cantik banget, serius. Walaupun ini crop 2023 hitungannya, kalau crop 2023 kalau biasanya saya nggak mau ya, karena udah terlalu kelamaan. Tapi karena diskon dari berapa ya? 600 apa berapa sih? Dari sekian lah, jadi cukup, jadinya masuk akal. Oke, kita akan brew, dan saya udah ngebrew buat nih si yang latte base ini, yang espresso base ini. Saya udah brew kali ini, enak banget dibikin latte nih, goks. Lalu kapan waktu saya bikin AS Japanese ya, metode ala-ala, itu juga enak. Nah, kita akan cobain yang udah resting di seminggu lewat sehari ya. Seminggu lewat sehari, tanggal berapa sih? Tanggal 11, saya roasting tanggal 3. Alright. Karena ini menggunakan hot air, dan tapi sekali lagi teman-teman, kalau Ethiopia ya yang saya roasting selama ini, somehow dia bukan butuh sih, restingnya agak sedikit panjang, jadi kayak makin sebulan tuh makin goks ya. Ini round seminggu ya, dan ini saya punya beberapa batch, mungkin nanti akan makin panjang restingnya, diselingi kopi-kopi gratis dari teman-teman ala-ala ya. Tenggorokan itu nyelekit banget ya bro, kayak nusuk-nusuk gitu ya. Ya, apel masih ada nggak ya? Gak susah napas, karena kamu sangsong terus dari tadi. Coba dikurangin. Ada yang ganjel. Oh ya, ada. Kayak ada yang nyangkut ya. Itu tuh berarti di tenggorokan kamu udah luka. Iya, suhu saya pakai 91 derajat Celcius ya. Alright. Sama ini teman-teman, buat home brewer lah. Kecuali kalian banyak duit ya, jangan terlalu percaya dengan gimmick-gimmick alat-alat kopi tepatnya ya, apalagi buat filteran gini. Kayak pulsa aja nggak pernah saya pakai di atas. Right. Ya, tapi kalau kalian mau koleksi boleh lah. Ini 13 gram, jadi saya akan bikinnya basic banget lah ya, pakai si timer ya. Ini salah satu yang sering saya pakai juga di rumah, jadi timer, si MHW, si origami, sama switch lah yang paling sering saya pakai di rumah.
Right. Habis itu saya akan gelas ya. Giniin aja sampai ketemu durasi di gramasi di 200 ya. Hey bro, kayaknya jangan terlalu dipaksain deh bro, menurut aku bro. Istirahat aja bro. Ya, tadi kan bola nggak mau. It's your risk lah bro. Kurang lebih selesai di 3 menit ya. Matiin. Waktu yang saya bilang selalu ideal kalau buat saya 3 menit. Aromanya lembut banget ya. Mungkin ini kalau cropnya lebih lebih baru, lebih goks lagi sih. Walaupun orang bilang nggak ngaruh bang crop, kok saya ngaruh ya guys. Ngaruh lah. Yang namanya old crop sama sama fresh crop pasti ngaruh gengs. Cuman ya tergantung basic green bean-nya aja, kalau memang dia punya basic yang enak dia goks aromanya. Wow, I like it. Harusnya suhunya saya turunin ya 90 lah ya. Ini sedikit agak berbody nih. Lebih ke orangey kalau buat saya. Orangey, tropical fruit, something berry, floral udah pastilah. Ya. Suhunya turun lagi, dia makin fruity. Nah, I like it. Murah meriah, tapi enak banget. Tapi yang pasti beannya gok sih. Secara di sisi kualitasnya amazing. Walaupun kemarin sekitar 20 si bean yang istilahnya yang pelnya ya, tapi dia kayak bukan micro atau nano farmer, tapi lebih ke washing station ya. Biasa kalau dari micro atau nano selalu disebut farmernya ya. Ini kan buku Abel tuh kalau nggak salah washing stationnya ya. Buku tuh artinya das, nggak tahu kenapa. Enak teman-teman. Jadi buat teman-teman yang katanya bang nunggu reviewnya, buat saya ini rekomen. Compare tuh kemarin saya Bolivia memang nggak saya bahas. Yang sesama juga di namanya apa sih? Saya lupa nama seller. Nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi. Kalau buat saya sangat rekomen banget nih, beannya sempurna banget dari sisi shaping dan lain-lainnya. Rasanya juga masih oke untuk crop 2023.
Kalau saya lebih fruitynya makin seru di suhu turun. Orange sama mungkin ada white coklat kalau buat teman-teman yang sangat sensitif banget ya. Buat saya sih ya asal sebut aja. Yang pasti tropical berry, floral udah pasti enak. Walaupun nggak seseru alo Ethiopia ya, nggak seseru itu. Sama lembut banget di tenggorokan, di mulut, ngalir. I like it, sekali lagi teman-teman rekomen. Saya kasih linknya, ini rekomen banget, murah meriah, diskon, rekomen banget. Ciao guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Nanti kita akan cobain di yang dua ini, yang ini kita bikin hot latte ya, karena yang ini pakai hot latte juga enak. Kita cobain nanti ya. Ciao guys.